Baik, Bapak Ibu, kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan secara lisan, bisa menggunakan fitur raise hand, lalu nanti akan di-unmute oleh operator. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, akan saya bacakan. Selamat malam, Amitofo Suhu. Saya ingin bertanya, kalau ada orang yang baru meninggal, di dalam tradisi Mahayana, ada untuk tidak boleh disentuh. Lalu bagaimana untuk menggantikan baju sementara kondisi sudah kaku? Lalu untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk menghadapi orang tua yang suka ngomel? Sekian pertanyaan yang sudah masuk kami. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk, Suhu. Iya, pertanyaan yang kedua itu yang nanya anak-anak ya. Maksudnya statusnya masih anak dan belum keluar rumah. Pertanyaan yang pertama, tidak boleh orang meninggal tidak boleh sentuh. Itu keadaan idealnya. Jadi idealnya jika kondisi memungkinkan. Jika kondisi memungkinkan itu beberapa jam. Bahkan saya pernah menyaksikan sampai 8 jam. Itu dibiarkan tanpa disentuh setelah dia meninggal. Ya. Jika kondisinya memungkinkan. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, apalagi seperti di rumah sakit dan sebagainya begitu ya, sepertinya sulit, ya kan? Jadi ya, toh tidak ada pilihan lain, gitu kan? Itu kan harapan kita memberikan yang terbaik kepada dia. Karena adanya pandangan bahwa saat-saat setelah seseorang itu meninggal, itu adalah saat-saat yang penting. Karena kalau kecuali dia seorang yang sudah tercerahkan, ya, itu tidak masalah. Kalau seperti kita, ya, masih awam gitu kan ya, dalam praktek juga masih minim misalnya, maka saat-saat sudah meninggal itu adalah saat yang penting karena pertama, umumnya dia belum menyadari dirinya sudah meninggal, gitu ya. Nah kemudian disentuh dan sebagainya itu, makanya kasihan sekali kalau sampai di keluarganya histeris menangis, digoyang-goyang badannya, katanya itu sakit sekali buat yang meninggal itu. Ya, jadi makanya ada pandangan seperti itu. Kemudian kita berusaha untuk memberikan kondisi yang kondusif buat mendiang, ya, dengan Nianfo, dengan membacakan parita dengan suara lembut, halus, menciptakan suasana tenang, ya, supaya masa peralihan itu bisa dijalani dengan baik, dengan tenang begitu, ya. Jadi sekali lagi kalau kondisinya memungkinkan, kalau tidak ya apa boleh buat. Ya. Terus yang kedua, bagaimana menghadapi orang tua yang suka ngomel ya? Iya, Suhu. Memang ada orang tua yang tidak ngomel ya? Rasanya nggak ada ya. Nggak tahu, dah saya belum jadi orang tua jadi nggak tahu. Ada sih orang tua kayaknya semua ngomel ya, walaupun tingkat level ngomelnya itu lain-lain ya kan. Jadi yang pertama kalau menghadapi orang tua yang suka ngomel, lihat ke dalam dirimu sendiri. Kenapa orang tua sampai ngomel? Ya kan? Jadi nomor satu menunjuk ke dalam. Jangan menunjuk keluar, menunjuk ke dalam. Nah, yang sering kita lakukan adalah menunjuk keluar. Terjadi sesuatu menunjuk keluar. Tapi kalau terjadi sesuatu yang baik, langsung menunjuknya ke dalam. Itu loh gara-gara saya. Itu kan karena saya. Kalau yang baik. Tapi kalau sesuatu yang tidak menyenangkan, telunjuk kita pasti langsung keluar. Jadi kita mesti introspeksi. Kenapa sampai orang tua kita ngomel? Gitu. Kemudian ya, kalau kita merasa kita tidak salah, tapi orang tua ngomel misalnya, nanti ketika beliau sudah tidak ngomel, ajak bicara baik-baik.
bahas baik-baik. Kenapa sih gitu ya. Tuh. Kedua, kita juga mesti mengerti kondisi orang tua kita. Mungkin sebetulnya bukan ngomel sama kita, tapi dia sebetulnya sedang bete dengan hal lain. Tapi karena adanya kita, jadi kita yang kena omelan. Itu kan sering terjadi. Para suami di kantor dimarahin bos atau terjadi masalah. Pulang sampai rumah, istri cuman salah taruh apa gitu, salah taruh piring atau apa, atau berisik sedikit langsung diomelin. Sebetulnya dia bukan marahin istrinya, tapi kemarahan itu sudah dia bawa dari kantor. Cuman kan di kantor dia nggak bisa keluarkan, bisa di PHK. Ya, jadi begitu sampai di rumah ada sedikit kesalahan. Kesalahan itu adalah pemicu. Ini di dadanya sudah membuncah itu amarah, tinggal diklik sedikit keluar. Jadilah istri atau anak atau siapapun yang di rumah jadi sasaran, gitu ya. Jadi memahami kondisi orang yang marah-marah itu sebetulnya mungkin dia kenapa, mungkin dia sendiri sedang bermasalah, dia sendiri tidak happy, ya. Nah, kalau kita sendiri unhappy, kita sendiri tidak bahagia, apakah kita bisa memberi kebahagiaan bagi orang lain? Tidak. Kalau kita sendiri bete, kita sendiri fanau, kita sendiri galau, yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah ya itu tadi yang kita punya, ya kan? Kegalauan, fanau, bete. Anda ingin memberi uang kepada orang lain, tapi Anda sendiri nggak punya uang, bisa nggak? Nggak mungkin kan? Sebaliknya yang kita punya hanya ini, hanya uang ini, tidak ada yang lain. Apa yang bisa kita berikan? Ya uang ini. Kita tidak bisa memberikan yang lain, benda yang lain. Jadi kita hanya memberikan apa yang kita miliki. Nah itu juga satu pemahaman. Jadi pertama introspeksi, kedua juga memahami kondisi batin atau kondisi keadaan si orang yang ngomel tersebut. Gitu ya. Terus kemungkinan lain bisa juga memang itu sudah jadi satu habit, satu kebiasaan, entah dari kecil gitu kan ya, atau mungkin malah dari kehidupan sebelumnya gitu kan ya. Makanya hati-hati ya. Kita diajarkan bahwa habit itu kekuatannya luar biasa. Makanya tadi semua kita mempelajari Dharma, kita melakukan praktek-praktek Dharma itu tidak lain adalah untuk merubah habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Biarlah pada kehidupan sekarang saya mengenal Buddha Dharma, kebiasaan-kebiasaan saya yang seperti ini, sifat-sifat saya yang seperti ini, saya hancurkan, saya rubah menjadi sesuatu yang positif. Nah itu gunanya belajar Dharma. Ya kan, itu manfaat Dharma. Jadi ya itu tadi dibicarakan dengan baik-baik. Ya, nah itu beberapa tips atau beberapa cara bagaimana menghadapi orang yang suka ngomel. Ya, jadi kita tidak bisa menjudge, menghakimi orang tua saya bawel suka ngomel aja gitu misalnya dan sebagainya. Kita mesti tahu apa latar belakangnya sehingga dia begitu. Nah, dengan memahami latar belakangnya, mungkin kita jadi bisa menerima, oh, pantesan dia suka ngomel, mama saya suka ngomel, ternyata begini, begini, begini. Nah, kalau kita sudah memiliki pengertian akan hal itu, maka kita lebih bisa menerima, jeso, menerima kenyataan bahwa mama saya tukang ngomel, gitu kan ya. Cuman ya kita tentu harus bertindak yang lain, artinya mungkin dalam keadaan tidak ngomel, kita bisa memberikan masukan-masukan yang positif, gitu kan? Atau ya banyak cara lah, memperdengarkan petikan-petikan kata-kata positif, inspirasi, gitu kan? Yang tujuannya supaya mama lebih sadar, misalnya, gitu kan ya? Atau kalau memang mama kita bermasalah, ya kita bantu. Apa sih sebetulnya yang bikin mama bete dan galau, gitu, ya? Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Suhu. Mungkin ada Ya. sekitar 2. Selamat malam, Suhu.
Jika ada seseorang yang sudah cukup lama menjadi volunteer di wihara, namun volunteer ini tidak menjadi lebih baik dalam dhamma, baik dalam pengetahuan ataupun dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Suhu, apakah ini ada kaitannya dengan karma masa lalu dari orang tersebut? Seperti sulit menerima dhamma dalam kehidupan ini. Terima kasih, Suhu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya adalah, menurut Suhu, saran apa yang harus saya berikan kepada volunteer tersebut sebagai kalyanamita beliau? Terima kasih. Maaf, bisa diulang atau ditulis? Saya nggak dengar pertanyaannya. Cuman dengar belakangnya doang. Apa saran untuk kalyanamita sebagai kalyanamita itu? Yang Pertanyaannya pertama, saya nggak tahu. selamat malam Suhu. Jika ada seseorang yang sudah cukup lama menjadi volunteer di wihara, mungkin ini maksudnya menjadi pengurus. Namun, orang ini tidak menjadi lebih baik dalam dhamma, baik dalam pengetahuan ataupun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Suhu, apakah ini ada kaitannya dengan karma masa lalu dari orang tersebut, seperti sulit menerima dhamma dalam kehidupan ini? Pertanyaannya yang kedua adalah, menurut Suhu, saran apa yang harus saya berikan kepada volunteer tersebut sebagai kalyanamita beliau? Terima kasih. Ya. Apakah pertanyaan pertama, apakah ini ada kaitannya dengan karma masa lalu? Bisa jadi. Bisa jadi, ya. Jadi gini, nggak usah kita belajar dharma di sekolah saja, di kelas, ya. Di kelas kalau kita dengerin guru, gitu kan ya, ada 20 murid, 25 murid dalam satu kelas, apakah semua murid menerima apa yang diterangkan oleh guru sama persis? Apakah semua menerima dengan sama? Saya rasa tidak, ya. Ada yang menerima dengan cepat dan langsung mengerti. Ada yang mendengarkan 2-3 kali baru mengerti. Ada yang sudah berkali-kali, berpuluh kali tidak ngerti-ngerti juga. Misalnya, gitu kan ya? Itu kita sekolah, kita. Apalagi dengan ajaran Buddha atau Dharma. Ya. Jadi itu bukan sesuatu yang mengherankan. Artinya, kok ada orang yang bisa cepat ngerti Dharma, bisa tidak, gitu kan ya? Kok ada orang yang mau jadi pengurus, ada yang nggak mau. Kok ada orang yang begitu aktif, menjadi volunteer, relawan, dan sebagainya. Kok ada orang yang nggak mau. Ya semua itu memang tergantung oleh banyak faktor. Ya. Masa lalu jelas ada kaitannya, tapi tidak banyak. Ya. Karena kita juga jangan terpaku pada slogan atau pada kalimat bahwa kehidupan sekarang ini terjadi seperti ini karena kehidupan masa lalu. Itu hanya sebagian kecil. Tapi bagaimana kehidupan ini kemudian berlangsung adalah tindakan kita pada saat kehidupan ini yang menentukan. Ya, kehidupan yang tindakan-tindakan kita sekarang ini yang lebih menentukan wujud kehidupan kita sekarang. Jadi tidak usah heran dengan kondisi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita? Nah, itu tadi. Sebagai seorang sahabat yang baik, ya tentu kita berusaha, ya kan, mengingatkan, menyadarkan dia, gitu kan ya. Ya itu dengan cara-cara. Boleh juga dengan satu cerita ini. Saya berbagi cerita lagi satu, ya. Jadi supaya orang ini mengerti kalau kamu terus-menerus begini, ya kan, memelihara kebiasaan-kebiasaan ataupun sifat-sifat yang tidak baik, maka itu akan terbawa terus dari kehidupan. Kecuali kita sendiri yang mau memutus. Ya, diceritakan ketika itu yang Buddha sedang membabarkan Dharma. Banyak sekali. Kemudian ada yang Arya Ananda melihat ada 4 siswa, 4 orang gitu ya, yang bertingkah lakunya tidak biasalah katakanlah, berbeda dari yang lain. Yang pertama, orang itu Buddha ceramah, dia duduk terus dia korek-korek tanah. Jarinya korek-korek tanah gitu ya, kayak melukis-lukis gambar-gambar di tanah. Yang kedua, kebetulan dia duduknya dekat pohon. Dekat pohon. Dia goyang-goyang batang pohon.
Jadi Buddha ceramah dia goyang-goyang potong pohon. Yang ketiga, dia itu melihat ke langit, tengada terus, wah kebetulan malam kali ya melihat ke langit. Kalau siang kan matahari terik, malam ada bintang, mungkin ada bulan, dia melihat ke langit. Yang keempat, duduk dengan tenang, penuh perhatian, mendengarkan Buddha bicara. Yang Arya Ananda kemudian bertanya kepada guru Buddha, "Guru, tadi saya melihat ada orang-orang seperti ini, macam yang berbeda-beda. Itu kenapa ya guru?" Lalu yang Buddha jawab, yang pertama itu ngorek-ngorek tanah, ya tangannya gitu ya, seolah-olah melukis sesuatu di tanah gitu ya pokoknya. Pada kehidupan sebelumnya dia adalah seekor cacing tanah. Yang menggoyang-goyangkan pohon itu seorang monyet. Monyet kan loncat sana loncat sini goyang pohon gitu kan ya. Terus yang melihat ke atas memandang bintang-bintang, dia memang seorang ahli perbintangan gitu waktu itu. Dan yang mendengarkan dengan penuh seksama pada kehidupan sebelumnya, dia memang telah melatih diri. Jadi cerita ini tidak sesederhana seperti kedengarannya. Yang dimaksud Buddha adalah apa? Bahwa dia tadinya cacing tanah. Kehidupan sekarang dia sudah jadi manusia kan. Tapi kebiasaan atau ingatan-ingatan akan kehidupan yang dulu itu sangat membekas. Begitu juga dengan halnya monyet, ya kan? Jadi kebiasaan-kebiasaan kita, kalau pada saat ini kita tidak mau putus, kita tidak mau cut, kita tidak mau rubah, maka nanti kita hidup berikutnya juga terus kita bawa-bawa. Ya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi itulah perlunya belajar Dharma. Untuk merubah, mentransform, mengalihkan yang nggak bagus menjadi yang bagus. Dan meningkatkan yang sudah bagus. Bukankah tujuan kita semuanya nanti mau jadi Buddha? Mau mencapai nirwana? Aduh, suhu itu jauh sekali. Nggak sampai deh saya. Saya sih yang penting asal bisa ini aja deh. Hidup baik-baik. Hidup aman, selamat, banyak rezeki. Kalau seorang waktu kita masih kecil atau anak sekarang kita tanya, kita waktu dulu lah masih kecil, anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah ya udah mulai bisa. Nanti kalau besar mau jadi apa, Dek? Mau jadi apa, Nak? Oh, mau jadi dokter, jadi insinyur, oh jadi presiden, oh jadi ini, jadi itu. Kita lihat dengan kondisi si anak yang baru balita itu. Dari balita jadi presiden berapa jauh jarak tempuhnya. Bukan cuma dari segi waktu, ya kan? Dari segi apa? Kemampuan kan, misalnya. Tapi dia sudah mau jadi presiden, mau jadi dokter. Begitu juga dengan kita. Jangan terlalu memandang rendah diri kita, tapi juga jangan seperti Sutungpo tadi, ya, menganggap diri sudah hebat. Tapi cita-cita atau target atau tujuan harus kita ikrarkan. Ikrar itu memiliki kekuatan. Jadi kita bertekad, saya akan mencapai kebudahan. Saya akan mencapai nirwana. Itu tekad. Harus kita ulang. Itu menjadi satu tenaga pendorong bagi kita. Nah, kenapa mungkin ada orang yang rajin belajar Dharma misalnya, gitu kan ya? Kekuatan ikrar atau tekad ini mungkin menjadi satu amunisi, satu pendorong buat dia sehingga dia tekun, rajin, mau. Kenapa banyak orang mau masuk menjadi anggota sangga? Kenapa banyak orang juga nggak mau, misalnya? Itu mungkin yang ini punya tekad, ini sudah berikrar, yang ini masih nanti sajalah, ikrar saja masih tarsok mundur maju.
Ya, jadi bagaimana kita bisa menuju ke sana kalau tujuannya saja tidak jelas. Jadi jangan takut berikrar. Ikrar itu bukan janji, bukan sumpah. Ikrar itu kan tekad. Jadi kita sekali lagi kita akan mendapatkan tenaga pendorong yang kuat. Sehingga jalan kita akan terarah ke tujuan tersebut. Ya, jadi melenceng jauh. Udah ya? Pertanyaan tadi ya, sudah belum? Jadi nasihatnya begitu. Kamu kalau nggak mau ngerubah, kamu mau terus-terusan jadi cacing tanah, jadi monyet gitu ya, dengan cara yang apa namanya santailah bicaranya. Jangan di force begitu juga apa didorong dengan keras, dengan serius begitu orang juga mungkin malah menjauh ya. Oke. Jadi banyak cara untuk membabarkan dharma, menerangkan dharma, memberikan input dharma kepada orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Suhu atas bimbingan Dhamma Desana pada malam hari ini.